Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Haji Jumainah, SPDI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar PKN SD. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, hingga kita bisa mengikuti perkuliahan. Salawat serta salam semoga tetap selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ira Listiawati dengan NPM 30621560033. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945, KPU, BPK, Perwakilan BPK Provinsi, Bank Sentral, Presiden, Pemerintahan Negara, Dewan Pertimbangan TNI atau Polri, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, DPRD, DPR, MPR, DPD, MA, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, MK, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tun, KY. Struktur organisasi desa: Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasih Pemerintahan, Kasih Kesejahteraan, Kasih Pelayanan, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat RIS yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan RI, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai Konstitusi RI pada tanggal 5 Juli 1959. Seiring dengan berlakunya dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, selepas reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 dan 2002. Setiap peraturan perundang-undang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan peninjauan yudisial atas undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, disingkat BPK RI, dulu disingkat BPK, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum mengaku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menuntut agama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Presiden Indonesia. Nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia. Adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintah, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. DPR
adalah legislatif yang punya kedudukan sebagai lembaga negara. Untuk anggota DPR berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri saat pemilihan umum atau pemilu, yang digelar tiap 5 tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dilansir dari situs MPR, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. DPD adalah salah satu lembaga legislatif yang anggotanya perwakilan dari setiap provinsi dipilih lewat pemilu. Untuk masa jabatan sama DPR dan MPR selama 5 tahun. MA atau Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. MK atau Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung. KY atau Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan meningkatkan Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 1. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. 2. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Sekretaris desa adalah pembantu kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi atau kasih pemerintahan desa adalah perangkat desa yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Bidang kesehatan masyarakat melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi kesehatan keluarga dan gizi, profesi dan pemberdayaan kesehatan serta kesehatan. Kasih pelayanan merupakan salah satu unsur pelaksanaan teknis dalam pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Bahwa kasih pelayanan mempunyai tugas menyusun DPA, DPPA, dan DPAL serta melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala dusun atau rukun tetangga atau RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, membangun dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Itulah hasil dari presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.